Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan pembakaran dan pemindahan panas pada pipa api mini boiler menggunakan ANSYS Fluent. Pertama, kita akan melakukan pre-processing, di mana kita akan melakukan calculation input pada velocity inlet flow terlebih dahulu. Dikarenakan pre-processing membutuhkan data velocity inlet untuk full dan air, dan turbulent intensity untuk air dan full. Jadi pertama kita akan menghitung dari massa gas LPG, dan setelah itu saya akan mengonversi menggunakan persamaan ini, dan akan ditemukan velocity inlet untuk fuelnya sendiri. Selanjutnya kita akan menghitung kalkulasi velocity inlet air. Kita dapat menggunakan AFR dari massa LPG sehingga kita dapat mendapatkan max flow untuk airnya, dan kita konversi ke dalam satuan velocity dan didapatkan velocity udara seperti pada gambar ini. Selanjutnya kita menghitung turbulent intensity yang bisa kita dapat menggunakan Reynolds number, dan seperti yang Anda lihat untuk turbulent intensity-nya sendiri untuk LPG dapat nilai 11,6 dan untuk udara sekitar 8,3. Dan ini adalah gambaran untuk setup yang akan saya gunakan. Oke, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke tahapan setup dari geometri dan juga pemodelan dari simulasi. Setelah kita melakukan perhitungan dari geometri dan pembentukan geometri, selanjutnya kita akan mencoba masuk ke CFD sendiri, yaitu kita akan menggunakan ANSYS Fluent. Pertama-tama kita akan menginsert dulu, menginsert geometri yang telah kita jelaskan tadi. Di sini kita pertama insert geometri. Input geometri dan terus dulu kita pakai geometri yang telah kita gunakan tadi, pipa api. Dan ini pun dari kondisi yang ada di simulasi. Oke, bisa kita lihat untuk mesh-nya seperti ini. Mari kita cek untuk quality-nya. Kita pertama lihat untuk ortonya. Untuk ortonya sendiri masih malah tergolong bagus, soalnya dia di atas 0,7 untuk average-nya. Dan untuk nilai squidus-nya sendiri bisa kita lihat. Squidus-nya sendiri average-nya ada sekitar 0 sampai 0,2. Jadi dengan ini kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu setup. Oke, selanjutnya kita masuk ke processing. Oke, kita di sini akan menggunakan steady dengan solver tipe PSPS. Untuk gravitasinya jangan lupa untuk diatur di minus 9,81. Dan di sini jangan lupa nyalakan energi. Untuk viscosity-nya sendiri kita akan menggunakan K-epsilon reducible scalable function. Dilanjut dengan kita menggunakan radiation model, yaitu discrete ordinates atau DO. Di sini kita akan mengubah irritation parameternya ke 1 dan angular discretion-nya akan default. Untuk solar ray atau solar irradiation-nya kita tidak nyalakan karena ini diasumsikan di dalam ruangan tanpa adanya radiasi panas matahari. Kita oke. Selanjutnya kita gunakan phase transport. Kita pilih volumetric. Kita pilih edit deception. Terus untuk sementara kita oke. Lanjut ke material. Di sini kita akan menambahkan bahan bakar LPG, yaitu butana dan propan. Di sini kita bisa klik fluid TPS. Lanjut ke fluid. Terus kita pilih chemical. Di sini ada N-butane, kita copy aja. Untuk propan bisa di copy juga. Selanjutnya kita CO2, yaitu sebagai hasil pembakaran. Copy. Oke. Kita close semua Windows-nya. Selanjutnya kita soalin sendiri. Untuk wall saya sendiri ini karena memiliki dua bahan. Untuk wall biasa akan menggunakan ST37, dan untuk pipes-nya sendiri akan menggunakan STM54. Jadi kita harus menyusun define. Untuk file-nya sendiri udah saya siapkan yang tadi saya perlihatkan di sebelumnya. Oke, bisa dilihat ini untuk STM A53. Saya klik. Oke, dan untuk ini solid. Kita coba STM53, kita copy. Lanjut ke material selanjutnya, yaitu ST37. Oke, kita langsung oke. Kita klik ST37, kita copy dan close. Oke. Selanjutnya kita akan mengubah material yang ada di wall-nya karena kita sudah menambahkan material dari geometri kita. Untuk thermalnya sendiri kita akan menggunakan mix karena gabungan radiasi, konduksi, dan konveksi. Kita akan diajar materialnya di untuk pipe sendiri menggunakan ASTM A53 dengan tebal 0,0274. Kita apply. Selanjutnya ke walls dengan sama dengan mix karena konveksi, konduksi, radiasi. Kita lanjut ke karena wall menggunakan ST37 dengan tebal pipa dengan tebal dinding 0,038. Kita apply saja. Lanjut ke kita lanjut ke material, yaitu ke mixture. Kita ubah dulu untuk namanya menjadi LPG air. Kita ubah nama material yang ada di dalamnya. Sini ada propan, butan. Kita tambahkan satu-satu. Butan dan karbon dioksida.
Oke, kita oke aja. Oke. Terus kita untuk persamaan dari reaction-nya dari LPG sendiri kita bisa atur di sini. Untuk kita tambahkan dulu untuk reaksi mulanya ada 3, yaitu pertama pasti CH38 sama C4H10 dilanjut dengan oksigen. Untuk pengisiannya sendiri sesuai dengan perhitungan ratio tadi, untuk C38 adalah 0,65 sesuai dari properti dari LPG, dan untuk C4H10-nya akan mengikuti sisanya yaitu 0,35. Untuk oksigennya sendiri akan menggunakan 5,525. Untuk spesies hasilnya sendiri akan menggunakan H2O dan CO2 sebagai hasilnya. Di sini H2O adalah 4,35. Dan untuk CO2-nya adalah 3,35. Kita oke. Terus kita balik lagi ke spesies transport. Kita untuk chemistry software kan udah diatur, kita bisa pakai Rex2 chemical equilibrium. Oke, kita apply. Oke, lanjut kita kembali ke boundary condition. Untuk boundary condition kita akan mengatur di bagian inlet. Di sini ada air inlet. Seperti perhitungan yang dijelaskan di awal, kita akan menggunakan velocity. Untuk udara sendiri kita akan menggunakan kecepatan 0,38. Dan ini akan menggunakan intensity dan hydraulic diameter. Diketahui kalau hydraulic diameter dari ini adalah 0,3 dan diameter dari 3 meter sendiri adalah 0,195. Langsung thermal tisu lingkungan, selanjutnya di spesies, karena di air inlet komposisi dari udara sendiri adalah 0,23. Lanjut kita apply dan close. Lanjut ke fuel inlet. Di sini kita bisa mengatur velocity dari gas LPG-nya sendiri adalah 0,0646 dengan diatur diameter, dan untuk ini adalah 0,008 853 dan ini 11,6. Oke, selanjutnya kita ke termanya seperti biasa, kondisi lingkungan, dan untuk C38 ini kita sama yang tadi, yaitu komposisi dari LPG itu 65% dari LPG adalah C38 dan 0,3 atau 35% dari LPG adalah C4H10. Ini bisa kita play. Selanjutnya kita langsung saja ke metode. Untuk metodenya sendiri saya akan menggunakan couple di sini dengan default pengaturannya. Untuk kontrolnya kita gunakan default terlebih dahulu. Kita lihat nanti kalau memang diperlukan sebelum konvergen kita bisa berubah untuk solusi kontrolnya. Dan untuk selanjutnya yaitu kita lihat residual. Di residual ini bisa kita lihat untuk 10 bahan yang digunakan semuanya kecuali di radiasi, radio intensity sama energi. Kita oke. Selanjutnya kita akan gunakan installation, happy installation dikarenakan bisa mencakup semua dari installasinya. Oke. Pastikan di installation ini tidak terjadi masalah konvergen atau ini dikarenakan kalau terjadi masalah kemungkinan ada salah dengan pencetapan dari spesies transportnya. Selanjutnya kita akan menggunakan transport. Di sini akan menggunakan number ratusnya 300 dan untuk length scale metodenya akan menggunakan agresif untuk saya sendiri. Selanjutnya kita akan calculate karena mungkin akan cukup memakan waktu, mungkin di video nanti saya akan potong untuk hasilnya bisa langsung dilihat. Yang terakhir kita akan masuk ke post processing. Ini untuk simulasinya sudah konvergen. Coba dilihat dia konvergen di 147. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke post. Kita buat saja langsung result di sini. Dan di sini kita bisa memilih untuk menampilkan datanya. Oke. Edit. Pertama kita akan membuat plan terlebih dahulu. Pastikan arah plannya sudah benar, dan untuk selanjutnya kita akan membuat kontur. Kita pilih lokasinya plan 1 dan kita atur saja langsung ke CO2 fraction, dan kita coba atur juga di bagian pipe dan kita rubah ke wall heat flux, dan kita bisa mendapatkan hasil-hasil simulasi untuk dibandingkan dengan eksperimen ataupun di comparing dengan data yang lain.